Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini tanggal berapa, Bu? Pak? Dzulhijjahnya 3 ya, 3 Dzulhijjah 1445. Kita akan coba untuk membahas terkait dengan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena kebetulan kita berada di hari-hari yang mulia. Dan pengajian pagi ini istimewa dibanding pengajian pekan lalu, karena pengajian pekan lalu tidak berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, pengajian yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama, lebih dicintai oleh Allah, lebih agung daripada pengajian di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sama dengan ibadah wajib juga, ibadah wajib yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada ibadah wajib di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah sunnah juga begitu, menjadi lebih utama. Nah, kalau dulu tadi saya lihat ada sebagian jamaah pegang buku panduan yang ada saat itu, dan ya, kalau dulu pakai yang lama ya, dan sekarang ada edisi atau cetakan yang baru. Kalau yang baru modelnya begini, tapi isinya sama aja. Ya, kalau yang sudah punya yang lama, pakai yang lama pun ada. Eh, Cuma beda covernya, Bu. Isinya sama insya Allah. Ya, ini yang akan kita coba jadikan fokus bahasan kita di pagi kita kali ini. Ya, ada, Bu. Atau alhamdulillah. Ya, saya nanti kan membahasnya tidak bacakan satu persatu, tapi saya akan sampaikan pokok-pokok bahasan, bagian per bagiannya. Saya akan awali pembahasannya terlebih dahulu dari mukaddimahnya. Di mengantarnya, mukaddimah, mengantar, disampaikan di situ kenapa kita perlu membahas ini. Ya, mengapa kita perlu membahas keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Karena ada sebagian kaum muslimin yang begitu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nggak ngerti keutamaannya. Bahkan banyak di kalangan para ulama mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada Ramadan. Artinya kalau kita di bulan Ramadan meluangkan waktu, memberikan perhatian, bahkan ada kajian tarhib Ramadan, kajian menjelang Ramadan, ya sudah sangat layak kalau kita juga mengkaji yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebab sayang kalau sampai kita masuki hari yang mulia, hari yang utama, tapi kita biasa-biasa. Ya sayang kalau sampai seperti itu. Dan kita hidup di tengah masyarakat yang pembahasan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu terasa asing. Ya, jadi saya hari Jumat malam itu ketemu dengan salah seorang ulama dari Suriah. Beliau pernah menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Dan beliau sudah tinggal di Indonesia sekitar 5 tahun. Lalu beliau cerita begini, saya tuh heran, saya kemarin masuk kelas, lalu saya ceritakan, saya tanya kepada mahasiswa, bayangkan mahasiswa jelas muslim, kemudian di kampus Islam, tapi nggak tahu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nggak tahu bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada Ramadan. Nah, saya bilang, ya memang situasinya begitu. Di kita belum banyak yang mengenal itu. Bahkan ini terasa asing. Sama seperti kalau kita membahas beberapa tema-tema yang lain. Dan beliau mengatakan bahwa ya inilah bedanya kami yang di Timur Tengah dengan teman-teman di Indonesia.
Ya, sampai di Indonesia itu sebagian orang kalau dibilang bahwa Anda ini jahil, Anda ini tidak ngerti, Anda ini awam, itu sebagian tersinggung. Padahal aslinya betul-betul begitu. Lah nggak ngerti. Sampai beliau cerita begini, ketika saya ceritakan, oh, bukan cuma Dzulhijjah, pembahasan masa iddah aja, sebagian orang nggak ngerti kok. Sebagian ibu-ibu nggak ngerti. Misalnya gini, ada yang suaminya meninggal. Ya, suaminya meninggal, terus lalu tinggal di rumah, nggak ikut pengajian lagi. Itu jadi bahan pembicaraan. Ih, kenapa ya kok ibu itu kok nggak berangkat pengajian? Dan saya dengar langsung di salah satu pengajian, ada yang tanya itu, kenapa ibu ini sekarang sudah nggak lagi ikut pengajian kita? Dan ini sudah 1 bulan nggak ikut pengajian. Terus tambah lagi 2 bulan, sampai 3 bulan nggak ikut pengajian. Saya bilang itu mungkin di masa iddah. Loh, kalau masa iddah terus kenapa? Kan nggak boleh keluar. Kaget itu begitu mendengar nggak boleh keluar. Oh, masa iddah itu berarti nggak boleh keluar rumah ya? Nah, selama ini kita masa iddah ya biasa-biasa, keluar keluar aja. Dan bahkan ada yang ketika menyebut masa iddah pun nggak ngerti itu masa iddah itu apa. Beliau cerita di tempat kami itu, dalam film sandiwara, fragmen, yang filmnya bukan film kalau kita film religi gitu, bukan. Filmnya tentang pacaran lah, film tentang macam-macam. Itu di film yang seperti itu masih ada kalimat ketika misalnya di dalam salah satu tayangan orangnya bilang, ibu kan masih di masa iddah. Bayangkan di film tuh sampai terlontar begitu. Itu artinya apa? Artinya tingkat pemahaman agamanya kan berada pada level lebih daripada sebagian masyarakat kita. Itu di film loh. Dan di filmnya bukan film religi dia. Ya kalau di kita film religi kan eh, ya agak lebih islami lah daripada yang biasa. Itu saja di film yang biasa begitu terlontar itu. Jadi hal-hal yang sifatnya mendasar itu di mereka sudah umum diketahui. Di kita itu kan terasa asing. Ya, terasa aneh. Makanya membahas 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu menjadi penting untuk diketahui. Penting untuk dipahami karena ini berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang memang mulianya luar biasa. Nah, itu pengantarnya. Sekarang kita masuk ke bab 1. Bisa dilihat di situ di bukunya di bab 1. Bab 1 ini pembahasannya keutamaan bulan Dzulhijjah. Seperti tadi saya sampaikan, tentu saya sampaikannya cuma poin-poinnya ya, tidak dibacakan satu persatu. Jadi bulan Dzulhijjah ini kan bulan ke-12 ya dalam kalender Islam. Jadi mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai terakhir adalah bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Artinya ini kita ini berada di akhir tahun. Bulan ke-12. Ya, bulan ke-12 dalam kalender Islam. Nah, bulan ini, bulan Dzulhijjah ini ada keutamaannya. Sekarang kita bicara bulannya dulu, belum 10 hari. Di 10 hari nanti ada pembahasan tersendiri di bab berikutnya. Kita sekarang masuk pembahasannya fokusnya ke keutamaan bulan Dzulhijjah. Apa keutamaannya? Ada 2. Kita ringkaskan ada 2 keutamaannya. Yang pertama, ini termasuk salah satu bulan haji dan yang kedua termasuk salah satu bulan haram. Ya, urutannya bisa dibolak-balik. Artinya ini memang nggak ada urutan yang baku. Artinya ada orang menyebutkan, oh ini urutannya bulan haram dulu baru bulan haji. Ada yang mengatakan urutannya bulan haji baru bulan Muharram. Bulan haram, maaf. Ini hanya urutan. Semuanya sama-sama boleh. Jadi kita sekarang berada di bulan yang punya keutamaan. Salah satunya bulan haji dan yang kedua bulan haram. Kalau bulan haram berarti kalau orang berbuat dolim dosanya menjadi lebih besar. Kalau berbuat kebaikan pahalanya juga menjadi lebih besar. Ini keutamaan bulan Dzulhijjah. Bulan haji dan bulan haram. Sekarang kita masuk yang kedua. Kita masuk yang kedua yaitu bab kedua, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bisa dibahas dengan melihat beberapa dalil yang ada. Nah, bisa dilihat di situ ada ayat Quran, ada hadis. Kita mulai dari ayat Qurannya. Dimulai dari surat Al-Fajr ayat 2. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar dan layalin asyr. Malam yang jumlahnya 10. Yang dimaksud ini apa? Kata sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan layalin asyr. Jadi Allah sampai bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti ini istimewa. Berikutnya, ayat yang kedua. Surat Al-Hajj. Sudah ketemu ayatnya? Surat Al-Hajj ayat berapa? 28. Allah SWT berfirman, liyashhadu manafi'alahum. Agar mereka menyaksikan beragam manfaat bagi diri mereka, wa yadhkurusmallah, dan mereka berzikir menyebut nama Allah fi ayyamim ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditetapkan. Sekarang kita lihat tafsirnya. Ayyamim ma'lumat itu apa? Kita lihat tafsirnya. Ternyata maksudnya, dan ini dijelaskan oleh ahli tafsir sekelas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti ada keutamaan berzikir. Ada keutamaan berzikir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu dua ayatnya. Sekarang kita pindah ke hadisnya. Hadisnya halaman berapa? 18. Nah, kita lihat di sini Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari. Jadi hari ini maksudnya hari apapun, kapanpun. Al-amalu sholihu. Amal soleh fiha. Kalau di redaksi yang lain fihinna. Amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut ahabbu, lebih dicintai, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya jelaskan maksudnya begini. Jadi kalau kita ketemu hari apapun sepanjang tahun, bayangkan mulai bulan Muharram, 1 Muharram sampai misalnya 30 Dzulhijjah. Tidak ada hari sepanjang tahun yang amal soleh itu menjadi lebih utama, lebih dicintai oleh Allah daripada amal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kalau begitu berarti dipahami dari situ, kalau kita mengerjakan ibadah wajib, ibadah wajib dengan ibadah wajib, amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah. Ibadah wajib pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah. Ibadah sunnah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah yang sama yang dikerjakan di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu maksudnya. Jadi kalau tadi sholat subuh kita hari ini, tadi pagi, tadi subuh lebih utama daripada sholat subuh di 10 hari, di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sholat subuh pekan lalu dengan sholat subuh tadi lebih utama sholat subuh tadi. Sebelum sholat subuh tadi saya sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah kita lebih utama daripada sholat sunnah qobliyah pekan lalu, bulan lalu. Kemudian setelah saya sholat, saya berzikir. Ada astagfirullah, Allahumma antas salam, lalu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, zikir tersebut lebih utama daripada zikir yang saya kerjakan pekan lalu, daripada yang saya kerjakan bulan lalu.
Nah, itu yang menunjukkan keutamaan. Ya, keutamaan amalan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, di sini dalam hadisnya, di hadis tersebut kemudian lihat hadis lanjutannya dan hadis berikutnya, ada 3 hadis di situ disebutkan dengan 3 kata kunci yang berbeda-beda. Satu menyebutkan lebih dicintai, yang kedua afdol, lebih utama, dan yang ketiga a'dham, lebih agung. Jadi amal menjadi lebih dicintai, lebih utama atau afdol, dan lebih agung di sisi Allah SWT. Maka kalau ini lebih dicintai, lebih utama, lebih agung, ayo kita kerjakan amal ini dengan penuh kesungguhan. Karena apa? Karena amalnya sama dengan amal yang lain, tapi nilainya berbeda. Kan ini sama seperti kalau gini, ada musim ketika sebuah pusat perbelanjaan bikin iklan, diskon, banting harga, cuci gudang, apa gitu istilahnya? Ya, sampai ada yang nuliskannya diskonnya 70%. Saya nggak tahu ini tenanan 70% apa dinaikkan dulu baru dikasih diskonnya. Ya, diskon 50% aja saya mikir itu. Diskon 50% tenanan diskon 50% atau dinaikkan dulu baru diskonnya 50%. Nah, kalau ini yang dimaksud dalam pembahasan kita ini tenanan asli gitu. Artinya betul-betul bahwa dia memang lebih istimewa daripada yang lain. Jadi bukan direkayasa. Jadi bukan kalau seperti tadi misalnya dinaikkan dulu baru dikasih diskon 50%, yang aslinya harganya ya hampir sama juga dengan, ya kurangi dikit lah. Kalau begitu kan nggak betul-betul istimewa. Meskipun tulisannya 50%, ada yang bahkan tulisannya diskon 50% plus 20% itu. Nah, ini kalau betul-betul ya, kalau betul-betul diskon sungguhan dan betul-betul murah, maka kita manfaatkan. Tapi kalau cuma iklan, tapi sebetulnya aslinya harganya hampir sama dengan yang lain. Sama seperti kalau kita melihat, kalau beli 2 harganya sekian. Kok kayaknya lebih murah. Pas dihitung-hitung, sama juga ini. Atau selisihnya nggak terlalu signifikan, ya nggak usah. Kalau betul-betul murah, beli 2 itu setara dengan 1, itu beli. Ya. Nah, tapi nggak ada penjual yang begitu ya, Bu ya. Kan nggak mungkin lah, masa mau bangkrut gitu. Nah, kalau di musim kita dapatkan kesempatan untuk mendapatkan barang yang sama dengan harga lebih murah, kita manfaatkan, maka juga sama. Di musim ketika orang beramal, pahalanya menjadi lebih besar. Harusnya kita manfaatkan. Karena apa? Amalnya sama. Salat subuhnya kan sama tadi. Insya Allah nanti duhur. Salat duhurnya tetap sama, 4 rakaat. Nggak ada yang beda. Wudhunya sama, rakaatnya sama, kemudian urutannya dari takbiratul ihram sampai salam sama, sama persis. Tapi nilai pahalanya betul-betul berbeda. Nah, ini yang harus dikejar. Berarti nanti salat duhur kita harus lebih berkualitas. Harus lebih baik. Karena apa? Ini kesempatan pahalanya lebih besar. Dan pahala yang lebih besar ini tidak boleh kita lewatkan begitu aja. Rugi kalau kita melewati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lalu amalnya biasa. Nah, kita udah mengerjakan yang sama bisa dapat pahala besar, kenapa tidak? Kita mengejar yang pahalanya yang besar tadi. Nah, itu hadisnya. Kemudian di bagian C-nya tadi ayat Quran, yang kedua hadis, yang ketiga aktivitas atau perilaku atau praktek yang dilakukan oleh para salafus soleh, para orang-orang terdahulu, orang-orang soleh yang mendahului kita. Bagaimana mereka begitu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, semangat beramalnya tingginya luar biasa. Sekaligus semangat untuk menjauhi maksiatnya tingginya luar biasa. Nah, ini harus dicontoh, harus diteladani. Nah,
Di situ disebutkan contohnya misalnya Sa'id bin Jubair. Kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beramalnya betul-betul beramal dengan penuh kesungguhan, orang bilang habis-habisan. Semua amal yang bisa dikerjakan, kerjakan. Sampai pegel, sampai letih. Karena apa? Karena ini masalahnya kesempatan dapat pahala amalnya besarnya luar biasa. Maka kadang ada yang harus memaksakan diri dengan cara apa? Berarti mengurangi tidurnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lampu di rumah jangan dimatikan. Supaya kalau lampu dinyalakan, bisa baca Quran. Kalau bisa dinyalakan, bisa baca buku. Bisa belajar. Bisa mengerjakan amalan yang membutuhkan lampu. Intinya sebenarnya bukan pada lampunya, semua kita bisa memahami itu. Intinya adalah pada, nah, kalau dimatikan cenderung tidur. Tapi kalau dinyalakan, kita bisa mengerjakan beberapa amal soleh. Nah, itu yang jadi intinya. Maka silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Amal yang bisa kita kerjakan. Ini yang ketiga. Jadi yang ketiga ini lebih kepada contohnya, dan contoh-contoh tentu banyak. Kita karena bukunya memang buku ringkas ya, contohnya cuma sedikit. Ada contoh misalnya sahabat Abu Hurairah dengan Ibnu Umar. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, begitu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, takbirannya kemana? Ke pasar. Pasar, mall itu, pusat perbelanjaan. Lalu bertakbir dengan suara lantang supaya orang dengar, akhirnya orang-orang bertakbir. Nah, akhirnya orang jadi bertakbir karena apa? Karena takbirnya dua sahabat mulia ini. Intinya adalah bagaimana menghidupkan, nah ini kata kuncinya, menghidupkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan amal soleh. Sehingga terbangun kesadaran, ini kita berada di hari mulia, yang lebih mulia daripada Ramadan. Kalau di Ramadan kita semangat beribadah, harusnya di sini lebih semangat. Minimal samalah dengan Ramadan. Apa yang kita kerjakan? Kalau di Ramadan baca Quran, ayo sekarang baca Quran. Di Ramadan ada target khatam Quran, di sini ayo khatam Quran. Nah, itu yang itu yang sampai di awal tadi, kita saking awamnya. Iya. Kenapa? Iya. Itulah yang terjadi karena saking awamnya sehingga ini terasa asing. Karena tadi kita hidup di tengah masyarakat yang awam, ya, saking awamnya beberapa hal yang itu sudah lumrah dikenal di masyarakat lain, kaum muslimin, di sini asing. Bayangkan tadi, beliau cerita katanya, ini saya ngobrol dengan mahasiswa, bukan cuma mahasiswa beragama Islam, kuliah di perguruan tinggi Islam, fakultasnya juga fakultas-fakultas Islam, bukan fakultas teknik, kedokteran, farmasi, bukan. Itu nggak ngerti. Di negara kami, orang awam, bukan mahasiswa yang belajar ilmu syar'i, bukan mahasiswa di fakultas syariah, usuluddin yang lainnya. Ini orang awam. Ya kalau perlu misalnya pekerjaan sehari-harinya jualan roti, kemudian ada yang sopir taksi, ada yang orang awam. Semua profesi macam-macam itu. Tapi orang awam yang di sana ngerti itu. Ngerti. Dan kenapa ngerti? Saya yang pernah tinggal 5 tahun di Saudi, saya baru paham, oh ya ketika beliau sampaikan itu, beliau cerita di negaranya di Suriah, juga sama dengan di Saudi, karena memang apa, begitu sudah masuk Jumat terakhir Dzulqa'dah, khutbah Jumat semuanya seragam. Akhirnya orang ngerti semua. Bayangkan tiap tahun begitu, Bu. Ya. Jadi semua orang jadi ngerti. Ya, si aneh kurang. Kemarin kan pas sekali tuh. Kalau kemarin tema khutbah Jumatnya membahas itu pas sekali. Iya, pas. Jadi pas sekali kan orang langsung, oh begitu dapat materi ya sudah langsung dapatkan untuk bahan. Ya. Nah di sana kita cuma duduk aja diam dengar khutbah Jumat, semua khutbah Jumat seragam dan itu setiap tahun berulang terus begitu.
Setiap kali masuk bulan Dzulqa'dah, pembahasan itu lalu bertebaran di mana-mana. Ada selebaran, ada buletin, kayaknya. Ya. Yang diurusi yang lain, Bu. Ya, nggak ngurusi agama. Semua diurusi selain agama ya. Jadi bahkan kadang-kadang lebih lebih baik mundur dan supaya nggak ngerusak agama gitu. Ya. Jadi hal-hal yang harusnya dikenalkan malah tidak dikenalkan. Nah, ini saking awamnya. Jadi saya baru bisa memahami ketika diajak ngobrol sama beliau di hari Jumat. Ya. Beliau sampaikan dan saya baru ingat iya ya di sana. Saya nggak perlu belajar susah-susah. Saya cukup dengar aja. Masuk ke masjid ada pengajian, Jumatan ikut khutbah Jumat, dengar nyimak materinya itu semua. Jadi satu negara ngerti semua. Karena ceramahnya sama, seragam. Dan itu bayangkan setiap tahun begitu. Jadi sejak kecil sudah dengar itu. Mungkin masih kecil nggak terlalu paham, tahun berikutnya dengar lagi, tahun berikutnya dengar lagi. Setiap tahun begitu kan akhirnya apa? Semua orang paham. Karena diulang-ulang terus. Sampai-sampai saya ketemu orang awamnya, materi yang saya tuliskan di buku ini, itu orang awamnya mereka tuh pada ngerti itu. Wal fajri walayalin asyr itu begitu disebutkan langsung ngerti itu maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wih, canggih benar nih. Di kita mahasiswa aja belum tentu ngerti. Ya, mahasiswa yang belajar ilmu Islam ya. Ini orang awamnya. Karena apa? Karena berulang-ulang. Sama persis kalau di kita, setiap kali bulan Ramadan ibu kan mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Itu kan berulang terus. Kita langsung hafal ini begitu kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tuh hafal. Nah, seperti itu. Padahal apa? Padahal itu setahun sekali kan? Ini hari-hari ini ada yang bahas itu enggak? Enggak ada kan? Enggak ada yang bahas ayat itu. Tapi karena setiap tahun berulang, tahun depan berulang lagi. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 3 tahun, 10 tahun yang lalu saya sudah dengar itu. Akhirnya apa? Saya hafal. Ayatnya tuh bagi sebagian kita mungkin nggak secara khusus menghafal, tapi karena seringnya diulang-ulang, setiap Ramadan, menjelang Ramadan diulang, akhirnya saya hafal. Nah, sama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga di masyarakat mereka, karena itu disampaikan merata, dan setiap tahun diulang, jadi sejak kecil udah tahu. Jadi anak usia 10 tahun itu udah tahu. Dan itu nggak perlu repot dengan cari pengajian khusus membahas itu. Karena apa? Karena sudah lazim, sudah biasa. Dan tentu saya bicara tentang kondisi di salah satu negara di Timur Tengah, Saudi, pada 30 tahun silam ya, atau 25 tahun silam. Jadi itu saya saksikan dan dengar khutbah Jumat di Masjid A, Masjid B, Masjid C, sama semua. Terus kalau di kita ada buletin, buletinnya sama semua. Gitu. Kalau sudah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah akan tiba, misalnya pekan depan, buletin ini sudah mulai bertebaran sekarang. Kadang 1 pekan, 2 pekan sebelum Dzulhijjah, buletin sudah bertebaran. Saya sudah dapatkan buletin, ada leaflet, ada poster, ada macam-macam. Pokoknya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sudah mulai bertebaran di masjid-masjid. Jadi kita datang ke masjid manapun dapat informasi itu. Ya. Hmm. Padahal kan sebelum-sebelumnya mesti sudah dibahas ya. Iya. Keutamaan gitu. Gak ada yang lain-lain itu begini. Iya, betul. Jadi barusan juga saya mendapatkan pernyataan persis seperti Ibu di tempat yang lain. Itu ada ibu yang menyampaikan, terus terang saya baru dengar ini katanya. Padahal usianya sudah 60 tahun. Artinya, iya. Betul. Sangat kurang. Jadi tema yang lain yang dibahas. Betul. Padahal sebetulnya tema yang lain itu bisa tetap dibahas, tapi ini disinggung. Kan tidak harus pembahasannya kajian khusus membahas ini. Nah, kurbannya betul bisa dibahas, tapi 10 harinya malah nggak dibahas. Padahal
kurban itu bagian dari amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada puasa Arafah, ada kurban, ada takbiran. Itu bagian-bagian dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi bahasan kurbannya tetap silahkan bisa dibahas, tapi paling nggak disinggung sedikit aja. Artinya membahas ini kan menyinggungnya nggak perlu lama-lama, 5 menit sudah sangat cukup. Betul, dari Ramadan. Nah, nanti kalau 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau 10 hari pertama, 10 hari kedua sudah jelas. 10 hari pertama Ramadan, 10 hari kedua Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kalau 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagian ulama mengatakan kalau malam harinya, ya di malam hari 10 hari terakhir Ramadan lebih utama karena ada Lailatul Qadar. Tapi pagi, siang, sorenya tetap 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama. Jadi kalau di waktu seperti gini, sekarang ini dengan 10 hari terakhir Ramadan, di jam seperti ini tetap lebih utama sekarang. 10 hari terakhir Ramadan pun kalah. Dari sisi keutamaan ya. Jadi 10 hari pertama bulan Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan dengan hari ini. Tetap lebih utama sekarang nih, hari ini. Nah, ini jadi PR-nya dan sekaligus juga ini jadi latar belakang kenapa buku ini awalnya pengajian, tapi kemudian ada yang mengusulkan dicetak aja biar mudah dibagikan, biar mudah disebarkan. Akhirnya kemudian ya akhirnya bisa ya disebarkan, dicetak dan kemudian ini sekarang dicetak ulang gitu. Jadi eh, karena juga ada permintaan dan saya sempat heran juga ketika buku ini dapat permintaan paling banyak justru di Sulawesi, sudah lebih dari 1.000 lembar itu. Cuma di satu kota aja atau satu tempat itu ada lebih dari 1.000. Ya, selain juga di tempat yang lain. Sebetulnya bagi saya bukan kepentingan buku ini. Yang penting ini tersebar gitu. Mau pakai buletin, pakai brosur, pakai ceramah, pakai apa saja terserah lah. Yang penting pesannya sampai supaya umat ngerti. Kan sayang ya. Ini musim yang amalnya sangat besar pahalanya, tapi kita menjalannya biasa-biasa karena nggak tahu. Ya kayak tadi, ini ada diskon Bu. Ini diskonnya betul-betul besar-besaran dan betul-betul murah. Jadi bukan bukan tipu-tipu ya. Ini asli, betul-betul murah, barangnya berkualitas. Kan Ibu rugi tuh. Ini betul-betul barangnya bagus, harganya sangat murah, terus nggak beli padahal Ibu memerlukannya. Kan rugi. Nah, kalau di urusan dunia saja kita merasa rugi, untuk urusan akhirat kita harusnya lebih rugi lagi. Ya, jadi begitu. Eh, kemudian yang berikutnya, kalau tadi sudah diketahui keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berarti amalnya begitu besar. Sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Masuk ke bahasan berikutnya di bab ketiga. Apa judulnya? Nah, kita masuk ke amalan. Kalau tadi kan sudah tahu keutamaan Dzulhijjahnya. Yang kedua, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjahnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Orang berpikir, apa sih amalan yang bisa dikerjakan? Amalan yang bisa dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, sebelum masuk ke tulisan itu, saya akan jelaskan dulu di papan ini beberapa jenis amalan. Ini karena nggak bisa saya pegang, mic-nya saya tinggal ya, saya nulisnya. Karena nggak bisa sambil megang mic. Nah, saya akan sampaikan ini di sini beberapa pilihan amal atau bentuk amalnya. Supaya bisa dipahami, semua amal itu bisa masuk dalam amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang kita bagi dengan beberapa pembagian. Saya bagi dua saja. Ini al-ibadat. Nah, ini ibadah
Saya akan memulai pembagiannya. Ibadah dibagi berdasarkan cara mengerjakannya dengan apa. Karena ibadah itu bisa dikerjakan bisa dengan lisan, dengan anggota badan, dengan harta, dengan ini, dengan itu. Nah, kita akan bagi menjadi 3. Supaya kita bisa mengenali bahwa ibadah itu dalam syariat kita, dalam agama kita, bisa dibagi berdasarkan apa yang akan kita gunakan dari tubuh kita, dalam diri kita, untuk mengerjakan ibadah tersebut. Maka ada 3. Yang pertama, ibadah namanya qauliyah. Dari kata qaul, ya. Qaul ini artinya perkataan, ucapan. Jadi ibadah qauliyah berarti ibadah yang wujudnya ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan. Bentuknya apa? Nah, bisa disebutkan di bawahnya contohnya. Nah, baca Quran, terus zikir, terus takbir. Ya, masuk dalam zikir ya. Pokoknya semua zikir, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar ya. Terus selain baca Quran, zikir, ngajar. Ngajar. Terus doa masuk nggak? Doa. Kemudian apa ibadah lagi dengan lisan? Perkataan yang baik. Kita berbicara yang baik. Jadi kita di rumah membiasakan dalam kehidupan rumah tangga kata-kata yang keluar dari lisan kita yang baik-baik. Ini bagian dari ibadah qauliyah. Suami berbicara yang baik pada istri, istri berbicara yang baik pada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ini masuk dalam ibadah qauliyah. Misalnya bicara dengan sopan, dengan santun, dengan ramah, dengan menjaga tata krama. Nah, ini masuk dalam ibadah qauliyah. Misalnya begini, minta tolong dengan sesuatu, tapi kemudian bahasanya diperhalus. Mohon maaf, bisa minta tolong ambilkan. Itu ibadah qauliyah. Kan kita bisa nggak, tolong ambilkan itu ya. Ya udah suaranya meninggi, kemudian nggak ada minta tolong. Ambilkan ya. Jadi nyuruhnya. Orang yang mendengarkan nggak enak itu. Dengan maaf, bisa minta tolong nggak ambilkan. Kan orang mendengarnya juga berbeda. Meskipun sama perintahnya, tolong ambilkan buku itu, tolong ambilkan barang itu. Tapi ketika diperhalus, dibuat lebih sopan, maka ini bisa menjadi ibadah. Karena bicara yang baik. Nah, kemudian ucapan-ucapan ada mohon maaf, terima kasih, menghargai orang, yang kemudian termasuk di dalamnya adalah yang sering kita dengar 3S. Salam, sapa. Nah, kalau senyum, kalau nggak bunyi ya berarti nggak masuk. Tapi kalau salam dan sapanya masuk. Nanya kabarnya, gimana kabarnya? Eh, Menanyakan kabar yang lalu menyebabkan yang ditanya mengucapkan alhamdulillah jadi pahala juga. Nah, ini ibadah qauliyah. Jadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini silahkan kerjakan semua ibadah yang bisa diucapkan dengan lisan. Termasuk ibu-ibu kalau kepada suami juga ini kesempatan untuk berbicara yang baik. Bapak-bapak juga begitu ya. Ya. Jadi artinya ini kesempatan bicara yang baik. Kan semua kita pasti ya, semua kita itu lumrah. Semua kita pasti senang kalau orang lain berbicara yang baik pada kita. Dan semua kita nggak nyaman kalau ada orang lain berbicara yang kasar pada kita. Siapapun itu. Kan nggak enak misalnya gini ketemu pas saya misalnya mau parkir mobil, parkir motor. Lalu tukang parkirnya itu ramah dengan yang tukang parkir yang kasar. Berbeda sekali. Eh, saya tadi malam posisi saya tadi malam jam
12 malam masih di Jawa Timur. Eh, ma- apa? Nyampainya sebelum subuh tadi. Masih sempat salat subuh di Jogja. Nah, mampir di pom bensin. Pas kebetulan yang jaga di pom bensinnya bisa jadi mungkin lagi udah capek, pegal. Itu sama sekali nggak, ya nggak ada nggak ada sapa dan nggak ada senyumnya tuh. Jadi mungkin udah capek. Tapi kita ya belajar memaklumi itu. Tapi kita yang merasakan itu kan berbeda dengan kalau misalnya pas ketemu yang biasanya begitu datang menyapa, mau kan mempersilahkan gitu, menanyakan, dan kemudian ada senyum. Ini belas gak ada sama sekali. Dia menjadi itu. Terus raut wajahnya juga, ya mungkin karena ngantuk dan capek ya tengah malam. Nah itu kan akan berbeda dengan meskipun tengah malam tapi tetap ramah, tetap sopan. Mau apa? Pertalite atau pertamax? Jadi berapa itu cara menyapanya kan berbeda. Terus sudah pas ngisi kan biasanya mulai dari nol gitu. Ini nggak ada mulai dari nol sama sekali juga. Wah ini memang lagi pegel dan capek itu. Nah kita bisa merasakan itu. Sehingga kita juga berusaha untuk tidak melakukan itu kepada orang lain. Kita mengucapkan yang kira-kira bisa kita ucapkan dengan baik supaya orang menikmati itu. Karena semua orang pasti senang diberi ucapan baik. Semua kita tanpa kecuali. Nah, ini dimasukkan. Jadi sekaligus nanti bisa disebutkan, contoh-contohnya silahkan disebutkan sendiri. Intinya, amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, semua yang bentuknya qaul silahkan masukkan di sini. Termasuk tadi zikir, takbiran masuk di sini. Nanti ada kalau di bukunya takbiran sudah ada. Jadi saya nggak sebutkan, tapi saya ingin memetakan dulu pembagiannya supaya memudahkan pembahasannya. Ya, itu ya yang pertama. Jadi apalagi ini bagusnya begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu pulang dari tempat ini, langsung ketemu dengan anggota keluarga, apalagi ketemu dengan anak-anak, terus langsung orang melihat, pulang pengajian jadi beda nih. Nah, jadi ramah, jadi senyum, jadi sopan. Nah, ya biasanya ibu jarang senyum, tiba-tiba jadi, terus kemudian nyapa juga tadinya sapaannya ketus gitu, terus kemudian sekarang jadi lebih ramah. Kan ini manfaatnya bukan cuma menyenangkan anak, tapi juga memberikan kesan yang positif untuk pengajian. Untuk pengajian, jadi orang lalu melihat, oh ternyata habis pengajian itu ada manfaatnya. Ini jadi ramah dengan saya. Kalau begitu, ayo ikut pengajian. Karena saya pernah mendapati ada seorang ibu itu menyarankan kepada anak-anaknya supaya ikut pengajian kakakmu yang ini. Kakaknya kebetulan biasa ikut pengajian saya, jadi lalu disarankan ikut pengajian. Karena apa? Sejak ikut pengajian itu menjadi orang yang sangat ramahnya luar biasa sama ibunya. Setiap hari itu kalau setelah subuh tinggal di masjid sampai suruh. Tapi kalau ibunya panggil pasti balik. Manggilnya suruh apa? Kebetulan di rumah tuh belum pakai mesin, sumurnya masih limbah gitu. Ya pulang ke rumah untuk ngerjakan itu. Nah, ibunya senang karena apa? Karena anaknya menjadi rajin ke masjid, rajin ibadah, tapi juga kalau disuruh orang tua, nurutnya enggak, luar biasa. Terus pokoknya nggak ada saingannya. Dan akhirnya ibunya menyarankan kalau ikut pengajian yang ini, jangan yang lain. Ya sebenarnya boleh juga yang lain gitu. Cuma karena saking sudah senangnya, lalu kemudian melihat contohnya, contohnya, dan akhirnya kemudian setelah bertambahnya usia, kuliahnya juga bagus, dan yang membuat ibunya tambah gembira adalah ketika kuliah S2-nya saat itu di luar negeri, tapi juga bisa menyelesaikan hafalan Qur'annya. Nah ibunya langsung bilang, wah pokoknya ngaji ini lah, yang kayak ini. Karena apa? Karena akhlaknya baik, tutur katanya baik, ibadahnya baik, prestasi kuliahnya juga baik. Kan itu jadi idaman semua gitu. Siapa yang nggak senang anaknya begitu? Ya.
Atau kalau nggak punya anak begitu, ingin dapat menantu begitu ya Bu ya? Ya Bu ya? Masa nggak mau itu? Kan pasti lumrah kan pasti mau itu. Ingin yang begitu. Kalau kalau apa? Kalau yang terjadi begitu ngaji, jadi tambah baik tutur katanya, tambah baik ibadahnya dan kebaikan yang lainnya. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, ibadah badaniyah. Dari kata badan. Ya, ibadah badaniyah. Maksudnya ibadah yang dilakukan oleh anggota badan selain lisan tadi. Salat. Terus wudhu masuk nggak? Ya. Puasa? Itu boleh ini. Memasak. Jadi begini Bu, nggak Ibu jangan nggak usah mikir masak untuk sahur. Ngerjakan semua ini bersih-bersih nih Bu. Nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, merapihkan. Itu semua masuk dalam ibadah badannya. Nah, itu nanti kalau ya itu beda lagi kalau sambil ngomel. Ya. Sedekah enggak? Nah, begininya Bu, tapi kalau nggak ada uangnya kan tetap aja. Itu di kota infaknya tadi, kalau saya begini tapi nggak ada isinya kan, nah itu tetap aja. Jadi kalau sedekah nanti jenis yang ketiga Bu. Kalau ini yang kedua dengan badan, dengan fisik. Nah, ini juga makanya tadi kalau saya teruskan, seperti yang pertama tadi, ayo begitu selesai pengajian ini pulang, rumah kita beresin. Kan semua anggota keluarga tanpa kecuali, termasuk kita sendiri, itu kan senang kalau rumah itu terlihat bersih, rapi. Ya, ya itu juga bagian ibadah fisik. Jalan ke masjid, pulang dari, selain juga ke masjidnya sholat, pengajian, itu ibadah badannya. Nah, tapi yang saya ingin angkat tadi, kerjaan rumahnya. Karena begini, jangan sampai ada kesan semakin rajin ngajinya, semakin berantakan rumahnya. Semakin kotor rumahnya, semakin nggak teratur rumahnya. Iya. Iya. Jadi kalau semakin rajin ngaji, harusnya rumahnya semakin semakin bersih, semakin rapi, semakin tertib, semakin indah. Artinya orang langsung merasakan bahwa oh ternyata kalau ngaji tambah. Kalau begitu saya dukung. Nah, akhirnya begitu kan manfaatnya. Saya dukung. Pokoknya kalau ada pengajian kalau perlu tak antar. Nanti pulangnya biar tambah bersih, tambah rapi tadi. Ini bagian dari ibadah badaniyah. Ya, sudah barang tentu kalau yang namanya sholat, yang namanya puasa itu masuk dalam ibadah badaniyah ini, termasuk haji. Ya, haji, umroh masuk dalamnya. Tapi saya ingin cara kita memahami ibadah badaniyah tidak dibatasi dengan sholat, puasa, lalu haji, dan selesai. Sehingga semua kita bisa beribadah dengan ibadah ini di rumah kita masing-masing. Dan bahkan yang seperti ini bukan pekerjaan harian, Bu. Sehari bisa berkali-kali kan? Ya kan? Apalagi kalau masih punya anak. Yang maksudnya anak yang sedang di usia bermain deh. Itu sudah saya beresin itu. Berantakan lagi. Terus kemudian main ke sebelah sana, diberesin yang sini, sana yang berantakan. Itu bantal-bantal itu sudah saya rapihkan. Tapi kalau ketemu anak kan, itu bisa pindah tempatnya tuh. Bantalnya bukan lagi di atas kursi. Ya, bisa di depan pintu, bisa di pojok sana, bisa kemana-mana. Nah, Ibu beresin lagi. Nah, yang jadi masalah itu sambil ngomelnya tuh, Bu. Ya, sambil nyanyi itu ya. Sambil bersenandung gitu ya. Ya, ini ibadah badaniyah. Maka kita mengerjakannya dengan penuh antusias, penuh semangat karena apa? Mengerjakan ibadah. Pahalanya besar.
Iya, nggak pakai ngomel tadi ya. Ya betul. Jadi, iya. Ngepel sambil apa? Wah, itu ngepel sambil zikir. Wah, luar biasa itu. Dua-duanya sekaligus ini, ibadah qauliyah dan badaniyah. Ngepel sambil zikir. Nah, tapi kalau ngepel ini ibadah badaniyah tapi sambil ngomel, ah ini nggak jadi ibadah badan. Ibadahnya badaniyah tapi mulutnya sambil ngomel-ngomel, sambil kesal, sambil kemudian marah-marah, kemudian ngomong yang nggak karuan kemana-mana, di mana matanya katanya. Nah, ini akhirnya merusak ibadah yang mau kita kerjakan. Yang ketiga, ibadah maliyah. Lihat tulisannya mal. Mal itu artinya harta. Pernah dengar istilah zakat mal? Ya. Ya, ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Nah, ibadah dengan harta ini yang tadi mau zakat, infak, sedekah, wakaf, donasi, istilah-istilahnya bisa macam-macam, tapi intinya dengan harta. Apa?